Ya, mereka juga mau yang namanya berpikir ya, bukan mengkultuskan manusia ya, gitu. Lanjut aja. Ya harus itu. Ah, memang betul kita ngomong berdua ini kesannya subjektif, nggak ada dia. Cuman kan kita kan hanya mengkonfirmasi apa yang dia omongkan. Apa salahnya Betul. daripada berlarut-larut kan? Berlarut-larut maksud saya tuh. Mm-mm. Jadi gini Bang Mata Pisau. Sebenarnya Edis nih maksudnya dia apa sih ya dia? Itu sebenarnya saya suka dia tuh kalau dengan diskusi dengan orang-orang RT sebelah tuh. Cara dia mematahkan, mengcounter argumen-argumen mereka, segala apa. Cuman kok kalau udah ke kita gini kok banyak dah kayak menyinggung tentang kita yang Trinitas gini ya. LAI apa Trinitas pokoknya paham-paham lah Bang Mata Pisau. Itu yang saya nggak habis pikir tuh. Ya, Kenapa saya kok sudah pernah harus diskusi dengan Edis bahasanya naik kok ke harus room tong saya. sampah? Ya, saya juga sudah pernah diskusi, Edis pernah naik ke room saya kok. Ya, kemudian saya tanya, ya, apakah Yesus itu, kan Yesus itu waktu itu dikatakan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Kalau seandainya Tuhan itu definisinya adalah Sang Pencipta, apakah Yesus masih punya Tuhan? Edis nggak jawab. Ya, jadi itu segala sesuatu silahkan kalian yang menilai. Ya, saya tuh nggak biasa yang namanya menyerang orang. Nanti saya takutnya seperti si Rudi Yohanes, kasihan nanti ya. Kalau saya bukakan semuanya nanti Pribadi. ya banyak hal-hal lah ya, banyak pengorbanan juga. Saya juga kasihan juga kalau manusia udah jauh-jauh ya di negeri orang, terus nggak dapat penghasilan ya bahaya juga. Ya, saya juga masih punya hati kasih lah. Mungkin suatu saat nanti dia sadar ya tentang kebenaran dari Allah Tritunggal. Ya, saya kira itu aja. Ya. Mungkin disitulah yang menurut saya fatal ya tadi itu. Dia mentafsirkannya tuh semau pikiran dia. Ya, Mungkin itu bukan menafsirkan, brother. log- Bukan Oke. menafsirkan, tetapi memang Edis membaca Alkitab yang berbeda dengan punyanya kita. Anda bisa cari ya di dalam ini ya, mungkin Bro pernah lihat ya kitab ini. Kita apa Jadi Bro juga namanya? bisa belajar ini. Ada situsnya jw.org. Kitab suci. Ini sama, cuma ini diterjemahkan Yesus itu hanya Tuhan, bukan Tuhan, ya. Jadi Yesus itu di ini dikatakan bahwa sebagai yang namanya hanya dia diciptakan, ya. Kalau di sini Kolose 1 ayat 15 tuh Yesus itu diciptakan. Jadi memang jelas berbeda kalau berbeda. Nih, coba kamu baca di Yohanes Kolose 1 ayat 15, ini akan berbeda dengan Alkitab kita, Alkitab Sabda. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harus sampaikan supaya memang mereka harus mengetahui ya. Teman-teman semua juga harus Ini belajar. yang buat site nih orang mana nih Bang Mata Pisau? Orang Ini siapa yang Yehova buat? Witness. Oh Yova. Kalau gitu sih berarti udah fix lah dia Bang. Tinggal penonton kita jadi memahaminya masing-masing. Kalau saya kan tidak menyatakan bahwa dia seorang Yehova karena dia tidak mengaku, ya. Iya betul. Tetapi Kita kan nggak kalau dari juga. pernyataan-pernyataannya, ya, segala sesuatu pernyataan-pernyataannya dia contoh nih ya, seperti ini. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Memang. Jadi itu kan dari pernyataan-pernyataannya dia ini. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Menjadi sebuah kelatahan massal dengan mengatakan Tuhan Yesus. Nah, ini Pak sebuah kelatahan massal menurut saya. Oke, jadi Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan, bukan pencipta, lantas menurut kamu Bukan. Karena Bible sendiri itu tidak pernah mengatakan demikian. Gitu. jangan-jangan kamu jadi ini nih saksi Yehova. Oh enggak. Ya bagaimana mungkin saya mempercayai hal itu sedangkan hal itu tidak pernah sama sekali dia katakan dalam Bible. Aku baru menemukan ada Kristen yang bukan saksi Yehova akan Ya,
dia kan tidak mengakui, tetapi dari narasinya ya sendiri teman-teman bisa menilai ya. Jadi saya sebagai seorang yang belajar ya, saya mengetahui Anda jawab apapun ya, sesama Kristen aja ketika waktu menjawab kita udah tahu, oh ini aliran Calvinis, ini aliran Armenian, ini aliran Lutheran, ini aliran ini. Kita udah tahu lah arahnya karena kita semua ini belajar ya. Jadi apapun itu silakan kembali ke teman-teman semua ya. Jadi Kembali ke teman-teman masing-masing mentelaahnya secara akal sehat. Makanya di 2 Timotius berapa ya? 2 Timotius 1 atau 2 Timotius 3 ya. Itu pelajarilah dengan pelajarannya akal sehat. Saya nonton Joseph tuh. Dia ceramahin Edis TV. Tapi Edis TV kayak seolah-olah ndak ngeh dia, ndak dapat. Itu kok. Nah, itu ndak tahu lah dia. Ndak tahu lagi lah saya mau ngomong. Ya mungkin dialah. Menurut pikiran dia, pribadi dia lah. Biar Tuhan yang jadi hakim atas dia lah. Jadi gini ya teman-teman, saya nggak pernah bilang Edis itu SSY ya. Tapi kalau gini teman-teman, ingat ya, jangan kalian bilang bahwa saya bilang Edis itu SSY. Edis membaca kitab yang berbeda dengan saya ya, karena memang yang Edis katakan itu sama seperti kitab ini, tetapi dia menolak untuk mengaku sebagai saksi Yehova. Yang tadi dalam video ini Nandar yang ngomong. Ini diskusi dia dengan Nandar sekitar 5 tahun, 6 tahun lalu, teman-teman. Bukan dengan saya. Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Berarti sebuah kelatakan massal dengan mengatakan. Iya, ini bukan diskusi. Dan di kitab ini kitabnya ya. Ini kitab teman-teman semua, Filipi 2. Teman-teman bisa baca. Tidak ada kata Tuhan dalam kitab Saksi Yehova. Ya, tapi kitab ini dipakai oleh aliran Arianisme. Ya, kitab penganut juga Unitarian. Ini semua dipakai. Ya, jadi Yesus only kata, ya. Kalau enggak, Jesus only dan Oneness itu belum punya kitab. Kalau jadi kalau kitab penganut Allah tunggal ini 98% sama seperti Saksi Yehova. Contohnya Unitarian, contohnya juga Arianisme. Ini kalau kita baca Filipi 2 ayat 11 di sini, dan semua lidah mengakui di depan umum bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan Tuhan. Ya, demi kemuliaan Allah Bapa kita. Jadi kalau teman-teman membaca, kan dia yang bilang sendiri bahwa Tuhan itu suatu kelataan massal. Sebenarnya yang benar itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Ya kan? Jadi saya hanya mengatakan apa adanya aja. Iya, Kalau dibilang bahwa saya gibahin Edis, ngapain saya gibahin Edis? Saya hanya memberi penyampaian kepada Bro Kenshin supaya memahami ya, ini kitabnya di sini, dia memang membaca kitab yang berbeda dengan kita. Oke? Paham ya, bro? Siap, paham. Nangkap saya. Saya sebenarnya bukan gosip. Kan orang banyak nih penonton bilang gosip. Kalau ajaran-ajaran yang udah menyimpang, apa salahnya bang? Kita menegur bang. Iya. Apa salahnya? Karena kenapa memang itu dibilang adu domba. Kalau yang salah, katakan salah bang. Betul. Jadi ya itu karena memang udah mengkultuskan sih ya. Kita juga semua juga berpikirnya ya mulai arah-arahnya seperti umat-umat Mokondo yang pengkultusan manusia. Yang dilihat karena viewersnya banyak gitu kan. Iya, arah-arah kita karena cara berpikirnya hanya mau ya seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius ya kalau nggak salah. 1 ayat yang ke-13. Enggak, itu kan 2 Timotius ini. 2 Timotius berapa? 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 3 dan 4. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, ya, mulai arah-arah kita karena cara berpikirnya mau hanya mau ya seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius ini. Iya, arah-arah kita karena cara berpikirnya hanya mau hanya mau ya seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius ini. Iya, arah-arah kita karena cara berpikirnya mau hanya mau ya seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius ini. Iya, arah-arah kita karena cara berpikirnya mau hanya mau ya seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius ini. Iya, arah-arah kita karena cara berpikirnya mau hanya mau ya seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius ini. Iya, arah-arah kita karena cara berpikirnya mau hanya mau ya seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius ini. Iya, arah-arah kita karena cara berpikirnya mau hanya mau ya seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius ini. Iya, arah-arah kita karena cara berpikirnya mau hanya mau ya seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius ini. Iya, arah-arah kita karena cara berpikirnya mau hanya mau ya seper
orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng-dongeng. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran ya nggak perlu harus yang namanya merasa sungkan kepada manusia. Saya di sini nggak takut manusia. Saya sisa sendiri pun saya di muka bumi ini yang percaya kepada Allah Tritunggal nggak jadi masalah. Saya. Betul, setuju Bang. Itu udah dikasih peringatan loh soalnya. Masih juga Iya. ya umat-umat kita nggak belajar. Soalnya umat-umat kita nih Bang, kan banyak yang kurang puas lah dengan bahasa yang sulit lah menurut akal sehat mereka. Bahasa Edis ini kan bahasanya kan simple, mungkin ya. Makanya umat-umat kita nih berpikir, oh ada yang rupanya yang bela kita, yang muaskan kita. Ah itu bahaya Betul. sebenarnya. Kita bukan kita gosip, bukan kita tidak suka sama Edis. Apa yang tidak suka sama Edis? Malah suka dia lawan umat-umat Mokondo, itu keren bahasanya. Cuman cara pengajarannya itu yang harus kita konfirmasi dulu. Bukan saya ngegosip, bukan saya ngadu domba, kawan-kawan. Ya, jadi Soalnya memang saya dengan bro mata pisau nih saya sependapat dengan Joseph sama si RK, sependapat dengan mereka Elia. ya Soalnya kan sekarang nih, aduh, udah benar Bang kata Bang Mata Pisau, udah kayak dikultuskan, dilebih-lebihkan. betul. Jadi Bahaya tuh. udah berlebihan lah. Jadi bukan Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia lagi, tetapi ada satu sosok manusia lain yang menyelamatkan manusia yang lain gitu kan. Jadi orang menerima Kristus bukan karena Yesus Kristus, bukan karena Roh Kudus yang menuntun, tetapi karena Edis TV. Nah itu berat teman-teman. Ya. Padahal Edis TV itu hanya menerangkan yang namanya kitab mereka. Mereka yang belajar sendiri kitab mereka. Kemudian mereka juga tahu sendiri tentang kitab mereka. Edis nggak pernah yang namanya ngomong tentang hal-hal seperti ini. Dia hanya memberi contoh saja bahwa sama-sama rob gitu-gitu kan. Jadi tidak ada yang namanya kalau Edis itu mengabarkan suatu hal karena suatu, kalau dia mau murtad tuh bukan mau menerima Yesus tuh karena dia belajar Kristen, bukan dari hal-hal yang namanya Edis TV ajarkan. Tidak pernah ada ya. Saking dia belajar Al-Qur'annya tadi Bang, menurut saya ya, kalau menurut pendapat saya pribadi ya, menurut saya ya, dia itu makanya kayak gitu. Dia tuh lebih fokus ke Al-Qur'an Bang, sampai dia lupa sama Biblenya sendiri ya, menurut saya Bang Mata Pisau ya. Pendapat saya ya. Enggak, Edis tuh cerdas dalam yang namanya pengajaran Quran, dan dia juga belajar Quran itu cukup lama. Ya, makanya dia jujur saja kalau saya bertanya tentang Edis, ya Anda menjelaskan Allah itu dengan mudah karena dia penganut Allah tunggal ya. Jadi memang mudah untuk menjelaskan kepada muslim. Karena hanya Rob, Muhammad itu sebagai Tuhan, Yesus juga sebagai Tuhan. Jadi agak-agak hanya berbedanya ya Rob yang satu ini dengan Rob yang satu ini. Jadi itu hanya dua perbedaan yang dianggap sama. Jadi Yesus itu hanya seperti Muhammad aja, diciptakan juga. Ya, makanya gampang menjelaskannya. Kalau kita kan menjelaskan Allah Tritunggal itu memang akan sangat sulit dalam penjelasannya karena kita manusia ini kan terbatas. Allah itu kan di luar akal batas manusia. Ya, jadi memang kalau yang namanya kita menjelaskan Allah Tritunggal itu rumit. Ya, karena memang Allah kita itu Allah yang di luar akal batas manusia. Kalau Edis kan penganut Allah tunggal ya memang gampang dan mudah menjelaskan kepada teman-teman muslim. Jadi itu Betul. hal-hal yang memang maksudkan Edis. Iya, dan saya jujur aja. Bukan saya membenci Edis, dia mau dapat apa, bukan urusan saya. Yang saya sering tegur tuh, ya lu harus tahu diri lah. Jangan sampai lu dapat makan dari sini, dari situ, tetapi lu malah yang namanya menghujat Allah Tritunggal lagi. Sedikit-sedikit buang tong sampah gitu. Itu kan manusia seperti anjing liar. Fatal. Fatal tuh, perkataannya kayak gitu. Soalnya kan saya betul kata Bang Mata Pisau, yang donasi dia pasti banyak orang Tritunggal. Cuman orang Tritunggal yang enggak paham dengan Tritunggal itu sendiri, makanya mereka mau belajar.
orang-orang itulah yang makanya mudah mengutuskan tadi, seperti yang abang jelaskan di Timotius, di 2 Timotius berapa tadi lupa ya, keempat ya, Timotius 4 ya. Itu betul tuh, seharusnya kita nih orang Kristen, kita nih harus belajar Ya. pelan-pelan. Jangan nengok orang, keren orang nih katanya, bela agama kita, ada yang bela agama kita, lalu kita kultuskan, itu salah tuh. Salah. Bukan Jadi bukan ajaran para rasul lu. betul. Jadi segala sesuatu itu dikit-dikit, dia yang paling benar gitu ya. Dikit-dikit ini orang murtad gara-gara ini, enggak gitu. Ya. Ada kontribusinya, ada, dan dia juga sudah merasakan itu, ya. Sejujurnya dengan dia mengatakan itu, dia juga udah dapat kontribusi kok, ya, dari hasilnya itu, ya, banyak, jadi menuai, ya. Jadi saya nggak pernah yang namanya merasa ya dia kerja, dia ngomong tentang itu, ya dia dapat kontribusinya, udah dapat rumah, ya bagus lah ya, dapat rumah supaya jangan tidur di pinggir jalan, kita nggak ada masalah, ya. Tapi kalau nyenggol-nyenggol, iya fair-fair aja, dia udah dapat, ya hasilnya juga ada kan. Dari hasil bicara seperti itu juga udah ada hasilnya. Ya silakan aja. Toki saya juga tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu pun saya nggak akan ngomong-ngomong soal itu. Itu pekerjaannya lu udah dapat hasilnya. Tetapi satu poin yang saya mau ingatkan, jangan lu kalau udah tahu, ya kita juga udah tahu, ya dia jangan lagi seperti anjing liar, paham ya? Yang tidak jelas gitu kan. Itu jangan seperti anjing liar lah. Kalau untuk iri sama Edis, ya, saya justru tidak pernah iri sama Edis. Saya support, ya. Kalau Edis itu layak untuk disupport. Banyak pengorbanan, ya. Lari jauh dari Indonesia ke Amerika itu banyak pengorbanan, teman-teman. Banyak hal yang harus dikorbankan. Makanya saya support, ya. Jujur-jujur aja, kalau untuk iri tuh ngapain saya harus iri, ya? Logikanya teman-teman semua, saya di Indonesia saya hidup dengan enak, dengan banyak hal yang saya nikmati, sedangkan dia udah jauh di sana, itu ngapain saya harus iri? Saya dapat bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman. Hari ini saya pakai baju bola untuk mau main futsal sebentar. Sedangkan dia mau bisa apa lagi, hanya fokus kepada hal-hal seperti itu. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, banyak orang-orang Tritunggal yang ngomong, ya, yang menyumbangkan, jangan disenggol-senggol, ya. Jadi betul. kalau kau mau menyenggol, ya kita ngomong apa adanya juga gitu kan. Iya. Habis itu kenapa kamu benci sama Edis? Di mana letak kebencian saya? Ini tentang pengajaran. Saya ingatkan, ya, ini pengajaran. Kalau kau narasinya membenci Edis, sejak kapan saya membenci Edis dengan mengatakan jangan donasi? Sejak kapan saya menyatakan kepada teman-teman semua sama seperti Rudi Iskariot, jangan kasih donasi untuk Edis hanya untuk beli rumahnya dia? Sejak kapan kayak gitu? Saya hanya mengingatkan Edis, ya, segala sesuatu itu kau harus tahu diri bahwa banyak orang dari penganut Allah Tritunggal yang menyumbangkan kepadamu. Seharusnya harus pakai yang namanya moral juga dan etika. Ya, jangan segala sesuatu kalau mau yang namanya jujur ya jujur. Penganut Allah ini ya ini gitu. Supaya segala sesuatu tuh bisa yang namanya disampaikan dengan benar, ya. Matius 5 ayat 37 tuh harus kita kedepankan. Iya. Iya betul. Gitu sih. Itu kalau saya sih, bro. Ya bro, kita di sini bukan gosip. Yang kita gosip bukan orangnya, yang kita gosip pengajarannya. Setuju nggak Bang Mata Pisau? Pengajarannya. Saya kalau gosip orang itu, ini saya, kalau saya buka semuanya teman-teman. Kalau saya tuh kalau bilang ngomong tentang Rudi, Anda bisa lihat dari celana dalamnya pun itu saya tahu. Edis pun saya mau buat seperti itu juga bisa. Ya, itu kalau saya nanggung kalau ngomongin orang. Tapi kalau saya ini punya hati, saya sudah bilang saya tidak membenci.
Kalau Rudi itu memang udah kelewatan karena banyak jemaat yang dia usir dari hal yang dia minta donasi. Jadi itu nggak tanggung-tanggung lagi saya. Ya, lagian juga dia cari makan dari situ. Ya, dia bangun ini itu saya nggak ada kerasa kasihan. Ya, tapi kalau yang masih Edis TV saya hanya selalu bilang, ya Edis, kau harus tahu diri, ya ingat masih makan dari Allah Tritunggal. Coba untuk supaya tidak yang namanya kau macam-macam, ya. Kau masih memakai Alkitabnya orang Kristen, ya, penganut Allah Tritunggal, gak usah yang berlebihan, ya. Jalani aja hidup kau. Kalau kau masih mau yang panjang, tapi kalau kau merasa diri udah merasa orang punya kekuatan yang bagus, ya jujur, mari kita uji. Iya, terus Gitu. Orang nih, wih, udah banyak nanti saya diincar sama orang-orang Edis nih kayak ini saya nih. Ngeri saya. Nggak usah jadi kalau saya tuh kalau hanya di depan manusia saya tidak yang namanya ya mereka saya harus ngerti lah ya, mereka yang menkomentaris kita itu bukan profesor dan doktor. Ya mereka yang orang yang memang bukan berarti ya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua yang kurang belajar. Kalau kalian hanya menilai saya dari apa yang saya katakan tanpa berpikir, ya saya masih harap maklum lah ya. Karena memang kita ini dicekoki sama seperti umat Mokondo lah. Rata-rata orang Kristen di Indonesia itu pemikirannya hampir mirip-mirip dengan umat Mokondo juga, pengkultusan. Jadi saya masih harap maklum. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk hal-hal yang mau cari masalah, tidak ya, atau bukan masalah. Kita saya hanya menyampaikan kebenaran. Betul. Gitu sih. Guru Bang. Kalau ajarannya ndak sehat, menyimpang. Apalagi dia menyenggol-nyenggol. Apa salahnya kita menegur? Kok menegur dibilang benci? Itu konsep Itu yang dari mana pasti. itu? Ini makanya gue bilang ke kawan-kawan kita yang umat Kristen lah, aduh janganlah kayak umat sebelah gitu ya. Jangan Betul. terlalu mengambil menelaah, Mengkultuskan. pelajari dulu. Betul. Karena kalau Anda hanya melihat dari secara viewers, ya, Yusuf PI itu viewersnya juga yang nonton banyak. Tapi apakah Yusuf PI itu pintar? Kan tidak. Loh iya loh, kalau kita mau perbandingan suatu hal tentang pengajaran, apakah Yusuf PI itu pintar? Itu viewersnya banyak. Banyak yang nonton, bahkan kemarin sampai 38K kok saya lihat. Tapi ternyata 8K. pernah sampai 38K orang sampaikan kepada saya gitu, wah sampai 38K ya udah. Kalau hanya mau ukuran orang pintar dari viewers ya mati gitu. Itu aja sih. Makanya ini kawan-kawan, untuk kawan-kawan yang bela-bela Edis lah, bilang saya ngujat-ngujat Edis. Saya sih di sini sumpah demi apapun saya tidak ada benci Nggak usah personal pun bersumpah. apapun sama Edis. Ya maaf. Jangan Saya secara personal tidak ada masalah sama dia. Yang saya pertanyakan pengajarannya sama Bang Mata Pisau nih. Bukan saya bilang secara personal dia nih gini ya, seperti yang Bang Mata Pisau pun udah bilang tadi, kalau saya mau gini pun udah selesai dia, kata Bang Mata Pisau kan. Cuman kan saya masih ada etikat baik, kata Bang Mata Pisau tadi. Masih ada kasih, masih ada etikat lah. Bukan saya, aduh nanti kena serang saya nih, udah habis nih banyak DM-an. Aduh. enggak, kalau saya itu orangnya fair aja. Selagi lu enggak yang namanya terlalu ini, saya santai aja sih, karena dia juga banyak hal lah yang harus ya, banyak lah teman-teman juga, para pendeta juga yang kasih pertimbangan ya, bahwa segala sesuatu itu, kecuali kayak si Rudi Iskariot tuh itu nggak main-main lagi. Itu udah yang namanya mengusir jemaat gereja tuh, usikat sampai celana dalamnya habis pun juga ini. Tapi kalau masih Edis TV ya, karena si memang Rudi sudah menjual Tuhan kan ya, kalau itu.
Saya Ya dah. izin dulu ya. Mungkin saya ada ke bawah nih, ada tamu dikit bentar ya. Nanti Oke. lanjut lagi kita Bang. Terima Thank you kasih, ya Bang. Bang ya. Ya, Tuhan Yesus